Selamat pagi, hari ini satu hari menjelang Imlek. Keluarga istri mau Imlek kan habis ini. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Imlek. Hari ini saya sekedar mau nyobain aja nih. Nyobain sama sekaligus ngetes, sekaligus bereksperimen lah dengan mainan saya ini. Ini adalah kamera HX90V. Dan ini adalah by far kamera favorit saya, bukan by far sih, bisa dibilang sebenarnya kamera paling saya favorit untuk saya pakai buat ngevlog. Cuma ada beberapa keterbatasan. Yang pertama, kamera ini nggak tahu gimana dynamic range-nya. Kayaknya kalau saya lihat dynamic range-nya kurang bagus tuh. Kamu bisa lihat tuh belakang saya terang banget. Terus sedangkan juga di low light juga nggak terlalu bagus. Bawa kunci nggak ya? Ya elah. Oke, lupa banget nggak bawa kunci mobil. Itulah kebodohan ketika, bukan kebodohan, kita umur udah nambah jadi begini deh. Nah, ini saya settingannya di 1/50 speed, auto saya setel ISO-nya di auto. Kelihatannya nih mungkin sudah terlalu overblown. Saya coba shutter speednya saya tambahin dikit nih. Nah, supaya ISO-nya bisa ini. Oke. 1/200 dan 24 frame per second ya kalau nggak salah. Oke, saya setel di exposure compensation-nya di -0,3. Ya, ini mode warnanya saya set di standar ini ya. Standar dari bawaannya Sony itu seperti begini, Sony HX90V. Nah, ada beberapa kelemahan ya. Ya, tadi saya bilang dia dynamic range-nya kurang baik. Mungkin ada hubungannya dengan sensornya yang kecil. Tapi nggak tahu, saya suka aja sih. Sebenarnya tetap dibandingkan saya ngevlog dengan handphone, tetap ini saya lebih suka. Saya mau tunjukin aja nih seperti apa sih. Nanti aja saya tunjukin di b-roll setup vlog saya. Dan hari ini saya mau lakukan tes gimana menemukan grading terbaik atau menemukan kualitas gambar terbaik. Oke, karena sensor yang kecil, saya rasa juga banyak ya kelemahannya. Kamera ini nggak bisa menghasilkan shallow depth of field atau bokeh yang benar-benar bagus ya. Beda sensor pastinya. Dan kamera ini juga gambarnya nggak tajam ya, bisa kamu lihat di sini. Nah, saya mau mencari gimana caranya menghasilkan kualitas gambar terbaik dan paling tajam dan yang paling enak buat bisa dipakai buat konten dan lihat di YouTube. Oke, memang nggak ideal pencahayaannya. Ya pasti begitulah. Ya, namanya juga ngevlog kan nggak mungkin dapat pencahayaan yang selalu ideal. Ya, kan macam-macam. Ada kadang-kadang di dalam ruangan, kadang-kadang di luar. Ya, makanya kita harus gimana caranya mendapatkan setting terbaik supaya menghasilkan gambar terbaik. Oke, saya juga ngetes exposure-nya. Sekarang tadi masih meteringnya tadi cuma di lebih ke bukan center ya, area-area agak di tengah. Tapi saya akan coba yang semua evaluatif. Apakah lebih baik exposure-nya? Memang agak lebih gelap sih. Apakah masih mempertahankan exposure ke muka saya atau masih kusam?
Oke, ini auto exposure-nya di set ke evaluative. Jadi untuk satu frame full dia cek exposure-nya seberapa. Ini ada kaca film, ini nggak kaca film. Nah, ini untuk ngecek. Sekarang bandingin ke muka. Ini ada highlights. Masih bisa mempertahankan exposure ke mukanya bagus. Ini belakang gelap. Ya, memang pasti lebih gelap muka karena dia evaluative. Tapi mana gambarnya yang paling bagus ya? Paling cocok buat ngevlog. Oke, modenya diganti yang center ya. Exposure-nya itu fokus lebih prioritas di center. Gimana? Apakah akan mempertahankan muka? Memang pasti lebih kelihatan bagus di muka. Cuma highlightnya nih, coba kita tes kalau kita turunin ya exposure compensation-nya ya. Oke, ini masih pakai evaluative. Kayaknya exposure-nya lebih gampang diatur kayak begini. Cuma memang agak bakal lebih gelap. Gak apa-apa, kita coba terus. Gimana? Exposure-nya gimana? Masih coba cari terus ya setting paling bagus. Evaluatif. Kayak ini lihat muka, rasanya dia cukup bisa tracking. Tapi apakah dengan background highlight dia masih bisa tracking? Mana yang lebih bagus? Oke, ini pakai minus 0,7 compensation, exposure compensation EV-nya. Gimana? Dia melawan highlight dari matahari, dia terang. Apakah dynamic range-nya bertambah? Apakah informasi shadow-nya bisa kelihatan tetap? Bentar, sini. Minus 0,7. Apakah kita berhasil menyingkirkan semua highlight yang ada di muka? Kelihatan banget ada zebranya ini. Atau kenapa kamera Sony ini selalu highlightnya tuh semoga berhasil. Ini juga exposure-nya evaluative. Coba nanti diganti ke mode centered ya. Ini centered. Waduh, parah gini highlightnya ya. Oke. Shutter speednya perlu ditambah barangkali. Nggak nolong. Nggak banyak nolong. Oke, saya balikin ke evaluative dan ini udah 1/1000. Shutter speednya naikin terus per 2000. Bagaimana cara meremove highlight ini ya? Exposure compensation-nya coba nanti saya tambah lagi. Mungkin oke, gelap banget nih mukanya. Gelap. Ini gini nih, dia akan lebih fokus ke saya jadi. Lebih fokus ke background jadinya ya. Balik ke shutter speed 400. Background mulai clipping nih, mulai ada zebranya. Oke, exposure compensation-nya jadi -1. Tapi memang tahu nih gimana cara remove zebra nih. Ini semua seluruh wajah semuanya jadi zebra semua. Kamera ini benar-benar highlightnya nggak mau speednya turunin jadi 1/2000. Highlightnya tetap aja nih.
nih Sony? Oke, backgroundnya udah oke, tapi memang ini kan mungkin hanya evaluatif ya. Kita coba kalau center. Oke, center gimana nih? Nah, ini baru bagus nih. Baru hilang zebranya. Oke, kelihatannya kameranya lama ya. Kemudian ganti exposure-nya. Dia lama mikirnya. Oke, ini setting paling oke lah. Ini center. Dia udah mulai bisa ngilangin highlight di muka. Highlight prolog. Berarti kalau vlogging mungkin ini lebih bagus ya. Nah. Oke, masih dengan exposure-nya center. Highlight-nya masih naik turun. Yang susah, center-nya agak susah dia tergantung yang ada di tengah sini. Dia ukur highlightnya. Oke, exposure composition-nya -1, ISO-nya auto, pasti auto. Oke, masih lagi nyobain nyari exposure terbaik. Sekarang saya menggunakan exposure dengan compensation EV-nya ya. Exposure EV-nya di -1, ISO auto, lalu aperture priority. Jadi nanti shutter speed-nya dia ganti-ganti sesuka hati. Bodoh deh, saya nggak ngikutin aturan sinema. Gimana? Ini masih evaluatif ya. Kita coba ke mode. Cuma memang langitnya dipertahankan sih. Kita lihat. Oke, ini center. Nah, ini mukanya lumayan dipertahankan kayaknya. Mukanya dipertahankan, tapi lainnya pasti di blow out. Gimana nih? Masih zebranya masih ekstrim ya. Tapi udah mendingan, tapi dia pelan-pelan ya, dia nyari exposure-nya. Memang harus cepat ya. Oke, sekarang saya coba lepas masker. Kayaknya ada pengaruh juga karena tadi saya pakai masker hitam, jadinya kamera nangkep itu menjadi sebuah shadow. Makanya nggak bisa mengekspos muka dengan baik. Sedikit lebih baik. Mana jadinya coba. Highlightnya masih benar-benar belum bisa remove banget ya. Tapi agak lumayan sekarang. Paling nggak di muka highlight udah nggak terlalu ekstrim lagi. Ya, lumayan. Settingnya sama, aperture priority, f3,5, exposure compensation-nya -1, sama ISO-nya auto pasti. Masih setting yang sama dengan tadi, aperture priority, ISO auto, -1 EV, tapi exposure ininya, meteringnya masih center. Nah, kelihatannya ini harusnya kalau untuk ambil scene begini kayaknya harus pakai ya mode ini ya. Kita coba ya pakai mode evaluatif. Oke, ini multi mode atau OT evaluatif. Nah, ini kelihatannya jauh lebih baik, highlightnya jaga cuma di bagian-bagian tertentu doang. Oke nih, ini lebih oke nih sepertinya. Coba hantam ke atas, bagus, lagi bagus. Oke, dia langsung cepat dia nyari. Ya,
seperti ini lebih berlaku buat mode ini ya, multi ya. Coba kalau kita tes lock gimana, pasti mukanya jadi hitam. Cuma karena memang exposure compensation-nya dihajar ke -1, sedikit lebih baik daripada awal tadi sih. Oke, sekarang kita mencoba dengan mode exposure-nya di center dan shutter. Ini masih aperture priority ya. Yep, aperture priority, ISO-nya auto, exposure compensation-nya -1 ya, -1 stop. F-nya 35. Kita highlight. Karena dia center, dia langsung membidik ke pusat, dia langsung digelapin ya. Mungkin karena ada lampu-lampu di situ tuh. Dia langsung turunin semua exposure value-nya. Kayak dia peralihan dari gelap ke terangnya itu ya, cukup ekstrim. Ya, kelihatan di sini shutter speed-nya langsung lompat ke 125. Ini jadi 50. Oke, coba kita ganti ya. Nah, ini evaluative atau multi ya, multi source. Jadi dia kayaknya prinsipnya dia ngambil exposure berdasarkan secara keseluruhan ya, keseluruhan dari frame ini, nilai pencahayanya gimana. Oke, sekarang lagi coba pakai histogram deh. Nah, ini lebih stabil dia peralihannya. Nah, ini memang karena dia berjorak begini lebih cocok. Kita coba ke ini setting indoor mall ya. Gimana nih gambar? Oh, muka saya gelap nih itu. Kalau evaluatif gini jelek ini. First personnya pasti nggak jadi prioritas. Oke, ini center. Saya nggak berani spot. Kalau spot tuh terlalu ekstrim, dia kadang-kadang perubahannya. Coba. Nah, ini lebih pas ya kira-kira spot. Meskipun dia masih agak, kadang-kadang dia kurang sama highlight. Nah, itu highlight muka. Kadang-kadang dia nggak seberapa ini. Ya, oke lah. Zebranya di bagian sini zebra. Berarti over ya, lagi over exposure kalau ada zebra yang muncul. Oke, sekarang kita menggunakan masih aperture priority, ISO-nya auto, shutter speed 150 nih kayaknya otomatis ya, dan auto white balance. Sedangkan berdasarkan ini ya, metering, light metering berdasarkan center. Oke, jadi harusnya dari sini centernya di bocah ini. Nah, ini exposure-nya bagus nih di sini, tapi highlight ada di sini nih. Highlight-nya ekstrim nih, zebra semua nih. Dan ini EV-nya, exposure compensation-nya di 0. Nah, ini gimana Martin kalau dalam indoor? Terang sih, tapi ya begitu, banyak blowout ya, highlight-nya terblow out dengan cukup ekstrim. Nah, ini dia ngecil lagi. Agak lumayan ekstrim. Banyak detail yang kehajar sama highlight-nya. Oke, sekarang kita menggunakan picture profile standar. Hasilnya kira-kira begini, indoor di dalam mall. Ini meteringnya di tengah ya, center metering, center light metering, ISO auto, exposure value-nya -1, shutter speed juga auto ya, di set di f3,5. Oke, sekarang kita coba dengan picture profile yang nanti kita mau ganti. Oke, ini adalah picture profile standar tapi yang kontrasnya dihabisin ya, jadi cuma -3, saturasi juga -3, sharpeningnya -2. Nah, gimana kalau secara grading, apakah suka apa enggak? Tapi zebra di mana-mana, ini ada zebra semua. Masih ada zebra.
Oke, ini picture profile vivid ya, benar-benar vivid, +3 ya, +3 kontras, +3 saturasi, sharpeningnya +2 kayaknya. Oke, picture profile yang portrait, gimana menurut kalian? Portrait seperti gini. Picture profile buat landscape +1 kontras, +1 saturasi, +2 sharpening kalau nggak salah. Hasilnya kayak gini. Ini buat landscape. Ini picture profilenya sunset. Ya warnanya lebih kuning, lebih ke arah merah kuning gitu. Tone warnanya udah diatur seperti begini sih. Jadi gimana? Oke, masih dalam misi mencari setting terbaik untuk kamera saya ini HX90V. Sekarang kita ada di kondisi semi low light ya, agak low light ini. Shutter speednya 1/50. Ini aperture priority ya, jadi otomatis exposure compositionnya tuh 0. ISO-nya auto, dan ini auto white balance. Saya menggunakan profile picture portrait, -1 kontras, -1 saturasi, -1 detail juga. Gimana? Ini kan low light, saya sengaja ya. Highlight gimana? Highlight handlingnya gimana? Apakah masih ada highlight yang terlalu over? Ini masih menggunakan metering berdasarkan center metering. Oke guys, ini bukan video review atau testing yang serius. Ini sekedar buat semacam apa ya, semacam referensi saya sendiri, referensi pribadi saya buat kamera yang saya miliki. Jadi tentu aja ini lebih banyak saya nonton sendiri sih. Jadi nggak perlu banget ini dijadikan konten yang serius gimana. Oke, tapi kalau kamu juga suka atau mengambil suatu pelajaran atau mengambil suatu manfaat dari sini, ya boleh dong kalau dikasih like-nya buat video ini. Thanks for watching, and I'll see you in my next experimental video.